Orang yang pekerjaannya sangat berat boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah sebagai penggantinya. Pertanyaan, jika saya pekerja berat dan termasuk golongan yang miskin, bolehkah saya tidak berpuasa dan membayar fidyahnya untuk siapa, Ustaz? Kalau orang miskin bayar fidyah untuk bayar apa? Orang miskin kok bayar fidyah untuk siapa? Fidyatun ta'amum miskin. Beri fidyah untuk memberi makan orang miskin. Lah kalau kamu sendiri miskin, ya. Dan ini bekerja berat ini gitu lah ya. Ukurannya bukan pekerjaannya. Yutiqunahu itu yang merasa berat itu yang bekerja. Walaupun pekerjaannya berat, kalau yang merasa mengerjakan pekerjaan itu sudah menjadi kebiasaan, tidak merasa berat ya, tidak boleh tidak berpuasa. Jadi pekerjaan berat, kalau untuk berpuasa rekoso banget. Walaupun kalau dipaksa-paksa ya kuat, tapi rekoso. Nah itu boleh tidak berpuasa. Bukan lihat masa, karena saudara mau lihat saudara-saudara kita yang kerja di bangunan misalnya, ya, masang tembok di atas panas itu, mungkin saudara melihat berat, tapi yang biasa ngelakoni katanya ya biasa saja. Ada saudara kita itu malah walaupun pekerjaannya seperti itu, puasanya tidak bulan Ramadan saja, Senin Kemis puasa terus. Senin Kemis puasa terus. Padahal pekerjaannya masang batu merah, ya. Kalau kadang ya di tempat panas, di tempat yang harus memanjat, itu tenang-tenang aja. Mungkin yang melihat merasa rekoso sing nglakoni enak bae. Nah, maka itu yutiqunahu itu bukan masalah pekerjaannya, tapi ya dilihat bagi orang yang melakukan pekerjaan itu. Kalau dengan pekerjaan itu dia merasa berat melakukan puasa, ya, andai kata dipaksa ya berat, tapi walaupun kuat tapi merasa puasa itu berat sekali, ya itu boleh tidak puasa. Sekalipun pekerjaannya jenis pekerjaan yang berat, tapi kalau dikerjakan kan sudah menjadi kebiasaan tiap harinya, ya, yang saya katakan tadi malah puasa Senin Kemis pun dilakukan kok, apalagi wajib Ramadan, ya. Tidak boleh tidak puasa. Apalagi? Saya pekerja buruh atau penghasilannya tidak tetap, yang apabila berpuasa akan terasa berat. Sedang apabila tidak bekerja, tidak punya penghasilan, sedang saya punya tanggungan keluarga. Apakah saya termasuk dalam kategori orang yang boleh tidak puasa dan mengganti pada hari yang lain, Ustaz? Coba balenan pertanyaanmu. Saya pekerja buruh atau penghasilannya tidak tetap, yang apabila berpuasa akan terasa berat. Sedang apabila tidak bekerja, tidak punya penghasilan, sedang saya punya tanggungan keluarga. Ya. Apakah saya termasuk dalam kategori orang yang boleh tidak puasa dan mengganti pada hari yang lain, Ustaz? Nah, kalau memang pekerjaanmu itu gantinya kapan? Memang pekerjaannya itu. Sing ganti kapan? Padahal hari lain itu maksudnya hari di lain bulan Ramadan. Sedang di bulan selain bulan Ramadan pekerjaanmu yaitu. Nah, terus kapan mau ganti puasa? Nah, maka itu termasuk yang yutiqunahu. Ya, saudara memberi fidyah, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah kalau sendiri, tadi yang tanyakan di depan, nah kalau saya sendiri miskin, terus saya berikan siapa? Ya wena awakmu dhewe wong kowe miskin gitu. Rumah saya di Ponorogo, kalau bepergian ke Tulungagung, apakah sudah disebut sebagai musafir dan apakah saya sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, Ustaz? Itu terus dolan terus. Arep ora poso dolan terus kan ya. Ya.
Ponorogo Tulungagung itu berapa kilo itu? Berapa kilo kira-kira? 60-an. Ya sudah musafir kamu. Sudah musafir. Mau tidak puasa boleh. Tapi jangan disenangi tidak puasanya. Nanti ganti pada hari lain ya. Ya dah. Jadi in kuntum mardha aw ala safarin. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gantilah puasa yang kamu tinggalkan itu pada hari lain. Hari lain maksudnya hari selain bulan Ramadan. Boleh ya, jadi aja seneng buka netok lah nyaurmu sama-sama. Nah, memang Islam itu mudah kan? Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Kalau nindak agama Islam kok sulit itu mesti ditambah-tambah. Ya dah? Kalau pas-pas itu mudah. Dulu waktu saya kecil itu malah poso itu abot banget, ngului duwe batal kok. Ya, ngului itu batal, mulai poso itu terus. Ya. Nah, sesuai kering di sini, terus ngelak ra betah tuh pedot gitu kan. Nangis ya batal. Nesu batal. Keluar darah batal. Mulanggre gaweane ngarit perang. Wah, metu getih mulih mangan batal aku mau kena. Gitu kan? Mandi juga begitu, mandi di kolam renang selulup batal. Ngentut di dalam air batal. Artinya air ngentut munggah sik. Susah betul tuh. Batal. Gosok gigi batal. Mula wong posoe mesti abape kecing-kecing ora gelem. Ndak mau gosok gigi. Katanya baunya lebih harum daripada kesturi katanya. Nah, itu tadi itu zaman penjajah itu. Jadi orang itu tidak suka kepada orang puasa dan orang puasa sendiri biar berat. Tahu itu terus ini kering jadinya kan. Yang mulai Islami berat. Padahal ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ya. Asyiru walatu nafiru, yasiru walatu asiru. Terhadap Islam itu gembirakan mereka dengan Islam. Jangan dibikin takut, lari pada Islam. Yasiru walatu asiru. Permudahlah dia, jangan dipersulit. Nah, Islam itu sendiri memang sudah mudah, ad-dinu yusrun. Nah, ada yang berpendapat katanya yang namanya musafir itu bepergian sejauh 80 km dan jalan kaki. Ya, 80 km jalan kaki. Nah, kalau seperti itu sudah tidak ada orang musafir. Apa yang sekarang jalan 80 meter jalan kaki ada? Tidak ada. Udara dari sini ke Sarpon gitu wis numpak pit motor kok. Ya. Jalan tuh megah. Nanti sekarang sudah tidak ada musafir. Ya. Wong di Jakarta, Solo 1 jam sampai kok. Nanti kalau kamu tidak puasa, wong mau numpak pesawat ora rekoso ora poso. Ya. Oh, jadi sing entuk ra poso iki nek rekoso gitu toh. Padahal itu adalah musafir kalau kamu perjalanan dari Jakarta ke Solo, Solo Jakarta itu cuma 1 jam atau 55 menit. Kamu sudah musafir, tidak puasa boleh. Boleh tidak puasa. Maka itu ya, kalau ada orang atau menganjurkan atau seolah-olah mewajibkan bulan puasa tidak boleh buka warung makan. Ya, bulan di siang hari tidak boleh buka warung makan. Itu sebetulnya mempersulit diri sendiri. Orang musafir boleh berbuka kok ternyata buka warung makan. Nih ada orang musafir mau mencari makan gimana terus? Siang hari kan kelaparan orang musafir. Nah, maka agama Islam itu sangat mudah, jangan dipersulit. Itu nang kantor-kantor. Ya toh, ini bulan puasa tidak boleh keluar air minum. Jadi sing agamane Kristen, agamane Hindu sing ora poso barang kudu melu ora ngombe. Lah berarti
agama Islam itu kalau mengamalkan mengganggu kemerdekaan orang lain. Enggak boleh gitu. Kalau memang kantormu atau pegawaimu di mana biasanya keluar air teh ya keluarkan sudah. Yang puasa biar tidak minum. Tapi wadine wong poso kok enek teh kepengin ya ben minum dia. Ben minum. Jangan menyiksa orang lain. Masa saya tidak puasa barang suruh ikut puasa. Nah, masa orang mengamalkan Islam mengganggu orang lain. Agama Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain. Lakum dinukum waliyadin, kamu tidak puasa minum aja lah minum. Wah saya menghormati kamu kok loh. Lah kalau kamu menghormati aku berarti aku orang menghormati kamu gitu lah. Maka kalau saling menghormati itu ya yang puasa biar puasa, yang tidak puasa biar minum. Nah itu kan. Kalau kok terus warung-warung makan tutup kabeh bulan Ramadan. Lah mbok kabeh mbok karepmu kabeh kan dadi wong Islam terus ora lunga kabeh gitu toh. Nah, orang musafir yang pergi aja boleh makan, boleh minum, kok orang jualan nggak boleh itu gimana? Apalagi? Brosur halaman 12. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala salati tamaratin aw syai'in lam tusibhun naru. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas. Pertanyaan, karena saya orang kampung, kalau mau beli kurma jauh, saya biasa berbuka dengan kolak. Apakah berarti saya menyalahi sunnah Rasulullah? Tidak, boleh itu mau buka kolak ya boleh, buka tiwul ya boleh. Lah itu kan dimasak dengan api. Yang melarang siapa tuh? Yang melarang berbuka yang dimasak dengan api siapa? Nabi tadi tidak melarang kok. Hanya Nabi suka kalau berbuka itu dengan kurma. Ya, kalau tidak ada kurma, ya buah-buah yang lain yang tidak dimasak dengan api. Kalau itu pun tidak ada, dengan 3 sendok air. Apa kudu 3 sendok? Enggak, kamu sak kendi ya boleh. Gitu loh. Jadi itu bukan larangan, boleh saja. Buka pertama kali kolak boleh, pisang boleh, apa-apa boleh silahkan. Hanya Nabi suka, tapi kesukaan Nabi itu tidak diwajibkan untuk hambanya, tidak. Itu urusan makan, urusan itu kan urusan duniawiyah. Kalau kita makan barang kon melu-melu Nabi, ora betah kamu. Nabi itu kalau makan tidak pernah lebih pakai 3 jari. Yang di dahar apa? Kurma, roti, cukup dicekel 3 jari. Kita tidak harus mengikuti Nabi, makan namu bubur, mie ayam, barang itu nganggo 3 jari apa iso kowe. Nah, jadi tidak harus begitu. Maka yang disuruh mengikuti Rasulullah itu tentang peribadahannya. Tentang urusan dunia Nabi membebaskan kok. Nabi tidak pernah pakai sendok kalau dahar. Kita pakai sendok boleh. Lha aku ora bid'ah. Nah. Ya ngono wae pancen kowe mau orang golek ya. Orang golek bener. Yang namanya dilarang bid'ah itu bid'ah dalam ibadah. Nah, masalah urusan duniawiyah Nabi membebaskan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu daripada aku gitu loh. Sama Nabi mungkin belum ada sendok porok begitu, atau yang dimakan jelas lain. Ya, yang makan lain, kurma. Aku mangan sego kemrutuk arep mbok puluk nganggo jari 3 iki piye jan. Nah, puluk dekem apa ora entuk? Entuk, udah gugem ngono langsung set gitu ya boleh. Boleh itu, enggak dosa itu. Ibu mertua saya usianya kurang lebih 83 tahun. Sebelum stres, beliau sangat rajin sholat dan puasa. Tapi akhir-akhir ini beliau menderita stres, perilaku dan omongannya tidak seperti orang normal pada umumnya. Juga sudah tidak mau sholat kalau diingatkan
katanya sudah lulus sehingga tidak usah sholat-sholat lagi. Yang demikian itu apabila nanti beliau tidak berpuasa, kami sebagai anak wajib membayarkan fidyah apa tidak, Ustaz? Umurnya berapa ibumu? 83. Oh, itu namanya sudah pikun. Udah pikun itu udah bebas. Ya. Udah lulus mulai bebas ini. Jadi orang pikun itu tidak sholat, ya tidak apa-apa, karena memang dia tidak merasa tidak sholat, atau ya boleh dikatakan orang sudah pikun itu pikirannya sudah tidak normal. Kadang-kala sudah makan katanya belum, kadang-kala malah belum makan katanya sudah sholat katanya belum, ya belum sholat malah katanya sudah. Jadi perbuatannya sudah ya di luar kontrol dah. Nah, kalau dia tidak puasa, orang begitu sudah tidak kewajiban. Tidak kewajiban. Nah, kalau anaknya ada kemampuan membayarkan fidyah boleh saja. Ya, boleh saja, itu kebaikan untuk anaknya. Asal ditinggalkan ibunya, karena meninggalkan puasa tidak mungkin untuk nyaur di hari lain. Sedang ibu dah pikun itu menjadi tanggung jawab anaknya, toh? Nah, karena dia tidak bisa puasa, ya fidyah saya bayarkan, itu boleh. Bayarkan fidyah anaknya. Di daerah kami masih ada yang memahami bahwa boleh tidak puasa dengan sengaja tanpa alasan yang benar dan diganti pada hari lain. Maklum karena masih awam. Mohon supaya Ustadz menjelaskan karena di daerah kami banyak pula yang mendengarkan radio. Jadi puasa yang boleh meninggalkan puasa itu orang-orang sudah tertentu. Musafir, sakit, karena terlalu berat melakukan puasanya. Yang berat puasa itu ada beberapa macam, mungkin karena menyusui, mungkin karena hamil, mungkin karena sakit menaun, mungkin karena terlalu tua, mungkin karena pekerjaannya berat. Itu semua boleh meninggalkan puasa, gantinya lain-lain. Bagi orang yang sakit, orang musafir, orang datang bulan, orang melahirkan, gitu. Kalau tidak puasa, gantinya nanti membayar atau mengganti puasa pada hari yang lain. Adapun orang yang yutiqunahu, rasa berat berpuasa tadi dari bermacam jenis termasuk menyusui, termasuk hamil. Jadi kalau dengan hamil, dengan menyusui, dengan bekerja berat untuk puasa itu sangat berat, boleh tidak puasa, gantinya puasa memberi makan orang miskin yang disebut fidyah tadi. Sekarang kalau ada orang tidak berpuasa, meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, walaupun meninggalkan 1 hari, tidak bisa diganti walau sepanjang tahun. Ya, meninggalkan puasa 1 hari tanpa yang sebab yang dibenarkan oleh agama, tidak ada gantinya. Walaupun diganti meninggalkan sehari-hari, diganti puasa sepanjang tahun, tidak sah. Nah, terus bagaimana? Memang tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya berarti dicatat dosa. Orang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, dosa. Ya. Kalau orang meninggalkan sebab yang dibenarkan oleh agama tadi tidak dosa, hanya diganti ada jalan lain, mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah, ada jalan keluarnya. Tapi kalau tanpa sebab tadi nggak ada gantinya.